Halo semuanya, saya Muhammad Taufan. Kali ini kita akan mengeksplor Odoo untuk modul purchase. Untuk pertama kita akan masuk ke fitur contact tag atau fitur untuk membuat kategori sebuah partner. Pertama-tama kita masuk ke bagian contacts. Di bagian configuration kita klik bagian contact tags. Untuk menambahkan kita bisa klik new. Kita bisa tambahkan di sini misalnya raw material. Untuk warnanya kita bisa pilih bebas, misalnya kita pilih yang merah di sini. Lalu kita jika ingin tambahkan lagi kita bisa klik new. Lalu misalnya kita akan menambahkan oli. Lalu kita juga bisa menambahkan untuk fitur hierarkinya ini kalau oli itu masuk ke raw material. Lalu kita bisa tambahkan lagi berikutnya misalnya baut. Lalu kita masukkan juga hierarkinya di kategori raw material. Lalu kita bisa save di sini. Lalu kita tambahkan lagi untuk consumable. Warnanya kita bisa pilih bebas juga. Kita save. Lalu kita tambahkan lagi ATK. Pilih hierarkinya adalah dari consumables. Sekian untuk penjelasan mengenai fitur contact tags. Sekian dari saya. Terima kasih. Halo semuanya. Kita akan lanjut untuk fitur yang kedua, untuk create new vendors atau membuat vendor baru. Pertama-tama kita coba masuk untuk akun yang punya roles terkait dengan purchase. Lalu kita masuk ke bagian purchase, lalu di bagian vendors. Di sini kita bisa buat vendor baru. Untuk vendor yang pertama kita buat PT Pelumas Nusantara. Di sini alamatnya kita bisa buat Jalan Industri nomor 8. Lalu di bagian kontak addresses-nya kita bisa tambahkan namanya di sini. Misalnya Andi, nomor teleponnya bisa di 021 6432422. Lalu kita bisa save and close. Lalu fitur yang penting untuk dilakukan adalah text. Di fitur yang pertama, contact text tadi kita sudah buat raw material oli. Kita bisa tambahkan teks di sini. Jika sudah kita bisa save. Lalu kita bisa buat vendor berikutnya lagi. Untuk vendor berikutnya kita bisa bikin CV, sumber alat tulis. Alamatnya ada di Jalan Margonda nomor 1. Kontak names-nya bisa bikin bulan, nomor teleponnya 6234, lalu save and close. Di sini teksnya juga sama, kita langsung masukkan tadi kita masukkan ke consumable ATK. Ya, setelah kita sudah menambahkan vendor di sini, jadi bisa terlihat ada beberapa vendor yang sudah masuk di list yang ada di Odoo kita. Sekian dari saya untuk fitur yang kedua, create new vendor. Terima kasih. Halo semuanya, kita akan lanjut berikutnya akan mengeksplor fitur
product categories. Kita masih gunakan akun yang sama untuk roles purchase. Di sini kita masuk ke bagian purchase, lalu kita masuk ke configuration, masuk ke product categories. Di sini sudah ada beberapa produk kategori yang ada. Lalu kita bisa tambahkan dengan mengklik new di sini. Kita tambahkan pembelian. Kategorinya kita masukkan all di sini. Lalu kita bisa rubah costing methods-nya. Di sini kita tentukan standard price, lalu bisa kita save. Lalu kita tambahkan lagi, klik new, tambahkan kategori material. Untuk parent kategorinya juga sama, masuknya all. Lalu kita costing methods-nya bisa kita rubah menjadi average cost atau AFCO. Lalu kita save, kita tambahkan lagi mis di sini atau miscellaneous. Parent kategorinya all juga. Costing methods-nya kita buat sama average cost AFCO. Kita save. Kita bisa tambah lagi equipment. Parent kategorinya juga all. Costing methods-nya kita bisa ganti di sini menjadi first in first out atau FIFO. Lalu kita save lagi, kita tambahkan baru kategori tools. Karena kategorinya juga sama all. Inventory valuation-nya kita rubah menjadi average cost atau AFCO. Kita save lagi, lalu kita bisa lihat di sini di produk kategoris yang tadi kita bikin sudah ada beberapa tambahan yang kita buat tadi ya untuk pembelian, miscellaneous, dan lain-lain. Sekian dari saya untuk fitur kita di produk kategoris. Terima kasih. Oke, berikutnya untuk fitur melihat product type, apakah di service, good, atau expense. Pertama kita masuk ke bagian produk, kita bisa lihat produk yang sudah dibikin sebelumnya di sini. Ada beberapa tire, frame, about ban, dan sebagainya. Kita buka salah satunya di tire. Di sini pada saat kita membuat produk, kita bisa pilih produk type-nya, bisa goods, bisa service, atau combo. Goods berarti bentuk barang yang ada fisiknya, bisa dimasukkan stoknya di gudang. Service berarti bentuknya jasa, tidak terlihat fisiknya. Kalau combo sebenarnya nanti ada pilihan untuk bisa pembeliannya, itu sifatnya combo atau paket atau bundling dengan beberapa produk lainnya untuk mendapatkan harga spesial. Sekian untuk product type, terima kasih. Halo semuanya, kita lanjut ke fitur berikutnya untuk create new product. Namun dengan ketentuan untuk invoice control policy-nya kita akan pilih nanti ordered quantities. Pertama-tama kita akan masuk masih menggunakan akun untuk role purchase. Kita masuk ke purchase di sini. Kita masuk ke products. Lalu kita klik new di sini. Nah, di sini ada invoicing policy, lalu ada pilihan untuk ordered quantities, ada juga delivered quantities. Nah, untuk fitur ini sebenarnya memungkinkan kita untuk menambahkan produk baru ke sistem Odoo. Jadi saat membuat produk, kita dapat mengisi informasi penting seperti nama produk, tipenya, barang atau jasa, harganya, satuannya apa, kategori produknya apa, dan produk ini nantinya bisa digunakan dalam manajemen stoknya kita. Nah, invoice control policy ini yang khususnya untuk ordered quantities ini untuk pengaturan kebijakan penagihan atau invoice. Dalam proses pembelian atau penjualan jika diset ke ordered quantities, maka faktur nanti akan dibuat berdasarkan jumlah yang dipesan oleh pelanggan. Jadi bukan jumlah yang dikirim, jadi jumlah yang dipesan. Jadi contoh, misalnya kita akan pesan 10 unit, invoice-nya nanti langsung dibuat untuk 10 unit. Jadi meski nanti baru 5 unit yang dikirim, tetap akan ditagihkan sejumlah 10 unit. Nah, kenapa memilih ordered quantities?
Ini untuk tujuannya nanti memungkinkan untuk pembuatan invoice-nya langsung setelah pemesanan tanpa menunggu pengirimannya selesai dilakukan. Ini cocok untuk transaksi B2B ya, dengan sistem prepayment atau kontrak secara bulk gitu. Dan pastinya membantu cash flow perusahaan dengan mempercepat proses penagihan. Nah, kita bisa langsung contoh di sini, anggaplah produknya adalah velg. Kita akan pilih produk type-nya adalah goods, order quantities ya untuk invoicing policy-nya. Kita bisa kasih contoh untuk sales price-nya, misalnya 1.200.000. Lalu untuk cost-nya kita buat 900.000 ya. Untuk kategorinya kita bisa masukkan all. Jika sudah, kita bisa save. Sekian dari saya untuk fitur create new product untuk invoice control policy khusus untuk order quantities. Terima kasih. Halo semuanya, berikutnya kita akan lanjut untuk fitur purchase agreements or blanket order dengan ketentuan agreement selection type-nya untuk select multiple RFQ. Pertama-tama kita bahas terlebih dahulu definisi dari blanket order. Blanket order ini adalah perjanjian jangka panjang antara perusahaan dan vendornya untuk mengirimkan produk secara berulang dengan harga yang telah ditentukan. Biasanya ini digunakan ketika perusahaan sering membeli produk yang sama dari vendor yang sama juga, namun dalam jumlah yang berbeda dan atau pada waktu yang berbeda-beda juga. Pertama-tama untuk mengaktifkannya kita buka terlebih dahulu dari admin, lalu kita masuk ke bagian setting. Di bagian purchase kita tik untuk bisa manage blanket order and purchase templates. Dan kita bisa masuk kembali dengan akun untuk otoritas purchase. Kita masuk ke bagian purchase, lalu di bagian order ini ada purchase agreements. Kita bisa klik new. Di sini kita pastikan agreement type-nya sudah blanket order. Vendornya kita bisa pilih dari misalnya Perumahan Nusantara. Lalu agreement validity-nya kita bikin ini dari ini ya, sampai dengan masa berlakunya 1 tahun ke depan. Lalu untuk produknya kita pilih oli, lalu kuantitinya kita pesan untuk 500, unit price-nya di 100.000. Oke, jika sudah kita klik confirm, kita cek kembali, kita klik new quotation. Di sini sudah selesai pemesanan untuk olinya. Kuantitinya kita 500. Ketika sudah, kita klik confirm order. Lalu kita lakukan lagi purchase agreement untuk Perumahan Nusantara, kali ini dengan kuantitinya yang berbeda. Kita bikin 1000.
Unit price-nya kita bikin juga berbeda, jadi 90.000. Expected arrival-nya bisa kita rubah jadi berbeda 1 hari dari ordernya. Sudah, kita cek lagi, kita confirm order. Kita lalu bisa lihat di sini terlihat sudah ada 2 order, blanket order ya. Yang pertama total biayanya 90 juta, lalu untuk yang keduanya 50 juta, untuk jumlah yang berbeda dan juga harga yang bisa berbeda. Sekian dari saya untuk penjelasan fitur purchase agreements or blanket order. Terima kasih. Halo semuanya, berikutnya kita akan masuk ke fitur double approval. Pertama-tama kita akan masuk ke akun admin untuk mengaktifkan purchase order approval di sini. Sini kita tik, lalu di sini kita masukkan minimum amount-nya untuk ketentuan minimal angka yang butuh approval manager. Kita contoh di sini tulis 5 juta. Lalu kita save. Nah, untuk melakukan proses ini kita harus punya 2 akun, yaitu akun manager dan juga nanti akun untuk staff dari purchasing-nya. Kita harus membuat 2 akun ini dan dibuka dengan browser yang berbeda. Pertama-tama kita akan masuk ke akun user purchase. Di sini kita contoh melakukan request for new quotation ya. Kita pilih lagi di sini Pelumas Nusantara. Kita pilih lagi di sini untuk produknya oli. Kuantitinya kita buat 100, harganya 100.000. Secara total 10 juta, artinya tadi sudah lebih dari minimum order ya, 5 juta. Sini kita klik confirm order. Nah, di sini langsung muncul notifikasi to approve, sehingga purchase order ini baru bisa dilanjutkan ketika sudah mendapatkan approval dari manajer. Sekarang saya pindah ke akun untuk manajernya. Nah, di sini langsung ada keterangan to approve. Order deadline-nya today. Klik di sini. Manajer bisa melakukan pengecekan secara jumlah. Jika sudah oke, klik approve order. Sekian untuk fitur double approval. Terima kasih. Halo semuanya, berikutnya kita akan masuk ke fitur warning. Fitur warning ini sebenarnya untuk kita bisa memberikan warning kepada suatu vendor ketika vendor itu ingin kita gunakan. Pertama-tama kita masuk ke akun admin untuk mengaktifkan bagian warning ini. Lalu kita masuk ke purchase di bagian vendors. Contohnya kita masukkan Pelumas Nusantara. Di sini kita bisa berikan internal notes-nya. Warning on purchase order. Warning kita bisa tulis contohnya vendor pernah mengalami
keterlambatan selama 5 hari. Kita save di sini. Berikutnya kita akan masuk melalui akun Pro Purchase. Kita akan coba lakukan pembuatan order baru vendor PT Pelumas Nusantara. Lalu akan muncul warning seperti ini bahwa PT Pelumas Nusantara, vendor ini pernah mengalami keterlambatan selama 5 hari. Sekian untuk fitur warning. Terima kasih. Oke, berikutnya kita akan mencoba fitur P2P, di mana kita nanti akan membuat satu purchase order, melakukan satu proses receiving, satu pembuatan vendor bill, untuk skenario banyak payment. Nanti kita akan pilih pembayaran cicilan. Pertama yang akan dilakukan adalah pembuatan purchase order di sini. Kita bisa klik new lalu kita pilih vendornya untuk pembelian raw material. Di sini produknya kita bisa pilih misalnya frame 2x6, kita coba kuantitinya 5. Nah, yang membedakan sebenarnya adalah kita pilih di sini di other information untuk payment terms-nya. Payment terms ini ada beberapa pilihan untuk pembayaran cicilan atau beberapa pembayaran. Kita bisa pilih yang 30% now, balance 60 days. Ini artinya 30% dibayar di awal, lalu sisa 70%-nya dibayar setelah 60 hari. Nah, kita cek lagi di sini, kita bisa confirm order. Ya. Selanjutnya kita pindah terlebih dahulu ke akun untuk inventory. Di akun inventory kita pastikan di sini ada resip ya untuk penerimaan barangnya tadi. Sini frame 2x6 sejumlah 5 ya. Kita validate. Kita akan pindah dulu untuk melihat statusnya lagi di bagian purchase. Di sini sudah terlihat, sudah terupdate kuantitinya masuk ke gudang. Lalu kita bisa pindah ke account accounting lagi untuk melihat vendor bills. Ada satu yang perlu divalidate di sini, itu adalah ini. Kita bisa confirm vendor billnya, tapi kita untuk melihat apakah benar akan ada pembayaran 2 kali installment ya, yaitu tadi 30% di awal dan 70% berikutnya. Bisa dilihat di sini di journal items-nya bahwa akan ada installment pertama sejumlah 30% dan 70% sisanya yang akan dibayarkan 60 hari berikutnya itu sebesar ini. Itu untuk simulasi P2P-nya. Terima kasih.